Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah lanjutan dari part pertama, part kedua dan part 3 yang sudah di-upload ke YouTube. Kali ini kita akan melanjutkan agar file-file codingan kita itu lebih rapi. Saat ini saya sudah membuat mahasiswa underscore 0836.php agar kita memudahkan dalam pemanggilan menu sehingga tidak banyak kita memanggil header yang sama atau memanggil footer yang sama. Kita pisahkan dulu pertama. Ini video ini lanjutannya ya. Kita pisahkan dulu yang mana akan menjadi header, yang mana akan menjadi footer. Di sini kita perhatikan karena menu di sini, menu yang pada tampilan sebelah kiri ini selalu muncul, sehingga kita harus membuat dia satu file saja. Jadi jika kita ingin merubah satu, berubah semua menu. Contoh di sini ya. Ini saya akan mengcrop dimulai dari nomor halaman dari baris pertama sampai dengan ini header, terus ini nav sampai dengan nav sebelum main class. Kalau ini saya cut, jadi saya sisakan main di situ. Terus saya Ctrl N, saya bikin file baru, saya pastikan yang tadi. Saya beri dia namanya di sini aja, header 0836.php. Saya refresh di sini dan tampilannya error. Kenapa error? Karena headernya itu hilang, jadi hanya main, sehingga script ini error. Untuk agar ini tidak error, kita ketik di sini, buka dulu simbol pembuka PHP lalu penutup. Kita gunakan include. Kita include di sini header underscore 0836.php. Kita simpan lalu kita refresh di sini. Oke, sudah. Untuk tahap pertama untuk headernya, kita cek di bawahnya lagi apakah ada yang perlu kita statuskan, footer. Oh, kayaknya tidak perlu. Jadi cuma ada header saja. Footernya cuma ada ini aja. Terus saya mau merubah nih semua link ini, saya akan panggil dengan PHP. Ini saya ganti dengan PHP. Ini saya ganti, atau cara cepatnya saya blok .html, lalu saya Ctrl H, saya ketik di sini .php, lalu saya replace all dengan klik di sini atau Ctrl Alt Enter, lalu saya simpan. Jadi semuanya itu mengarah ke PHP. Kenapa mata kuliah error? Dosen juga error, jadwal juga error, PRS juga error, karena saya belum membuat file PHP-nya. Yang dicontohkan ini hanya mahasiswa dulu. Oke, selanjutnya dari mahasiswa ini dulu kita akan berkembang, kita akan membuat form input. Kenapa saya tidak melanjutkan ke dosen sama mata kuliah dulu? Karena dari satu menu ini nanti kita bisa memanfaatkan untuk membuat menu-menu lainnya. Sekarang kita bikin dulu tombol di mahasiswa ini. Kita tambah tombol di atasnya inilah. Kita bikin tombol link to A-nya gunakan ahref. Kelas kita gunakan btn primary. Terus ini tambah data. Oke. Coba kita klik di sini. Belum bisa diklik karena tambah datanya belum kita kasih link, lalu kita kasih link di sini. Kalau kita ingin merapikan, kita kasih di sini H3 lah ya. Ada jarak sedikit. Terus kita kasih linknya di sini adalah tambah mahasiswa 0836.php. Lalu saya klik tambah. Dia akan error. Ini wajar karena file tersebut belum ada. Jika file tersebut belum ada,
silakan buat file baru dengan nama tambah mahasiswa 0836. Kalau saya mudahnya sih saya kontrol paste semua ini dulu. Yang dari mahasiswa, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N, Ctrl F, Ctrl V. Lalu saya bikin file baru, namanya tambah sini ya, kita kasih tambah. Saya refresh, tampilannya akan sama seperti ini. Tapi kita akan merubah tampilan data mahasiswa ini menjadi form untuk tambah. Caranya adalah, pertama kita delete dulu tabel ini. Yang tidak perlu, kita tidak perlu menggunakan ini. Dan kita ganti ini namanya dengan form tambah mahasiswa. Lalu yang di atas, yang baru kita bikin tadi, kita delete. Sehingga hanya menampilkan seperti ini. Form tambah mahasiswa. Ini kalau ini tidak perlu, di delete juga. Oke. Untuk membuat form itu, saya mengambil script yang ada di login. Jadi, copy paste itu adalah seni kalau menurut saya. Jika kita tahu penempatannya di mana. Di sini saya akan mengambil form. Cara kopinya saya buka nih yang index.html nih. Ini adalah form login ya. Saya ambil dari form sampai dengan form. Saya pastikan di sini. Saya refresh. Oke, saya buang yang tidak perlu. Ini karena ini menggunakan, saya pindahkan dulunya. Ini dia menggunakan H1 di sini. Nah, terus saya delete yang tidak perlu. Ini max ini tidak perlu nih. Ini tidak perlu juga. Jadi tampilannya seperti ini. Terus kita sesuaikan. Mahasiswa itu dia cuma butuh nomor BP sama nama mahasiswa. Ini username sama password kita rubah. Ini kita kosong dulu ya, yang actionnya. Metodenya tetap post. Terus yang username kita ganti dengan nomor BP. Ini ganti dengan nomor BP. Ini ganti name-nya kita beri name nomor BP huruf kecil semua. Begitu juga dengan password kita ganti dengan nama mahasiswa. Floating ini kita hilangin. Ini kita ganti floating input ya. Nama mahasiswa. Password kita ganti dengan nama placeholdernya ya. Terus tipenya ini teks. Name-nya baru nama mahasiswa. Kita refresh. Oke, sudah 2. Selanjutnya ini kita hilangkan yang P di sini, ini tak penting, tidak perlu. Terus button ini kita ganti dengan input submit. Lalu simpan. Kita kasih kelas btn sukses. Nah, atau primary lah, biar warnanya biru. Oke, biru nih ya. Oke. Ini sudah nomor BP sama nama mahasiswa. Lalu saat kita klik, kita isi dulu ini, kita kasih di sini ini record ya. Coba kita klik, dia tidak bisa nyoba. Kita bikin di sini, klik simpan. Tidak ada proses. Kenapa? Karena form actionnya belum ada. Jadi kita buat dulu aksi di sini adalah simpan tambah, kita panjangkan namanya, mahasiswa 0836.php. Lalu kita cek di sini nomor WP 10.10.11.5261.0836 Chandra Wadisman. Kita klik simpan. Dia akan mengarah ke simpan tambah mahasiswa 0836.php. Tapi ini error, ini wajar karena file tersebut belum ada. Kita bikin filenya dulu. Ctrl N. Atau mudahnya ini
ya kontrol N itu, kontrol N. Terus saya kontrol simpan, saya bikin di sini, saya ambil sini yang tambah mahasiswa, lalu saya bikin sini simpan 0836. Kita cek, kontrol R aja, refresh. Kalau simpan, oh ini A nya 2, kita ganti dulu nama di sini. Nama di sini A nya terus 2. Nah, refresh, kita ulang lagi ya. 10 Chandra, simpan. Dia tidak error karena filenya sudah kita buat. Sekarang kita uji dulu apakah nama yang kita buat di form tadi sudah benar. Karena kita di sini menggunakan metode post, perhatikan di atas kita menggunakan metode post ya. Jadi kita untuk memanggil data ini kita gunakan string underscore post. Jadi seperti ini, kita beri pembuka dulu PHP-nya. Kita buat dulu string nomor BP, lalu kita panggil ya dengan post string underscore post. Kurung siku, lalu kita buat dengan nomor BP, lalu kita copy paste, ganti ini menjadi nama mahasiswa. Oke, kita uji dulu ya. Kita echo kan dulu dia. Echo string nomor BP titik string nama mahasiswa. Titik di sini adalah berfungsi untuk menggabungkan dua variabel yang ada. Variabel ini maksudnya adalah string nomor BP dan string nomor mahasiswa. String yang saya maksud adalah yang simbol dolar. Saya refresh di sini. Oke, 0836 ini nama. Berarti kita sudah berhasil menyalin value yang ada dari form dengan memanggil string underscore post ke dalam variabel bernama string nomor BP. Lalu mahasiswa, nama mahasiswa kita salin ke string nama mahasiswa. Selanjutnya kita bikin script untuk menyimpan data. Oke, perhatikan di sini. Untuk menyimpan data kita butuh query namanya MySQL query, MySQLi query, buka kurung, terus kita panggil variabel yang ada di koneksi. Kita cek koneksi. Ini namanya string connect. Kita bikin di sini. Untuk menggunakan string connect, kita harus mengincludekan dulu koneksi. Namanya koneksi ya. Oke, string connect. Lalu kita insert itu ke TB mahasiswa. Kita cek TB mahasiswa kita cek localhost php myadmin ya. Localhost php myadmin, namanya nama koneksinya apa nih? Nama filenya dbkrs 0836. tbmhs, di sini tbms ada 3 ya ID, kita cek ID sini belum auto increment ya. Jadi karena dia belum auto increment, kita auto incrementkan dulu dengan klik ubah. Lalu AI checklist AI di sini simpan. Oke, sudah auto increment ya. Jadi kita perlu menyimpan nomor BP sama nama mahasiswa. Caranya adalah insert into tbmhs. Kita hanya menyimpan nomor BP dan nama MHS dipisahkan dengan koma ya. Nomor BP dan MHS dengan value-nya. Kita coba value tanpa S dulu ya. Value-nya adalah kita ambil dari nomor BP, variabel nomor BP, lalu dengan variabel nama mahasiswa. Lalu kita, setelah dia berhasil simpan, dia di redirect. Redirect dengan location
kita bikin dia kembali ke mahasiswa 0836.php dengan notif pesan berhasil. Cek ya. Tekan sini Ctrl R, enter. Pesan berhasil, kita cek Chandrawardisman ini sudah ada. Kita coba sekali lagi ya. Ini tekan 7 nih. Kita tambah dulu. Cek ini sembarang aja dulu. CCCCC. Saya klik simpan. Nih, nomor 8 juga berhasil. Oke. Kira-kira ini sederhananya script simpan. Lalu kita akan membuat di sini tombol untuk mengedit dan menghapus. Kita buka dulu mahasiswa 0836 ini ya. Mahasiswa 0836. Kita tambah di ujungnya itu aksi. Lalu kita tambah di dalamnya ini link. Saya copy paste ya. Href sama dengan kutip 1. Di sini hapus dulu, kita bikin. Saya bikin kelas di sini. Ini kalau hapus kita kasih danger. Kita cek ya. Tuh hapus, sudah muncul danger. Lalu kita bikin di sini adalah file baru dengan hapus mahasiswa 0836.php. Terus kita bikin dia dihapus berdasarkan nomor BP. Terus kita panggil nomor BP-nya. Kita panggil nomor BP adalah string ambil nomor BP. Kita cek dulu ya. Refresh dulu di sini. Sebelum dicek, refresh, pastikan refresh. Tekan Ctrl R. Lalu di sini saya coba hapus yang di bawah ini. Klik hapus. Dia akan error. Tapi kita perhatikan linknya. Jika sudah muncul di sini nomor BP dengan nilai dengan ini, sesuai dengan, kita mundurkan dulu nomor BP-nya. Saya coba yang Chandrawardisman. Ini 10.10.11 ya. Berarti untuk pembuatan link itu sudah berhasil, tapi kenapa error? Karena filenya belum ada. Sekarang kita bikin dulu dengan file, nama filenya hapus mahasiswa 0836 php. Untuk memudahkan kita ambil script yang di sini. Script simpan. Saya copy paste, saya Ctrl N, saya pastekan di sini, saya bikin file baru dengan nama sama seperti ini. .php. Lalu ini saya rubah jadi get. Kenapa get? Karena dia jika muncul di link itu berarti pemanggilannya menggunakan metode get. Ini saya hapus. Ini berhasil dihapus, kita kasih notifnya. Insert into mahasiswa ini kita rubah dengan delete from tb mhs where dengan kondisi nomor BP string nomor BP. Jadi where nomor BP setelah where ini adalah nama field yang ada di tabel tbhms, lalu string nomor BP adalah yang ada pada baris ketiga yang telah kita get dari nomor BP, kita salin ke variable string nomor BP. Kita coba ya, kita coba refresh, Ctrl E. Nah ini, lihat pesan di atas berhasil dihapus dan datanya sudah hilang. Kita coba dulu yang nomor 7. Nah ini hilang, nomor 6 hilang, 5 hilang. Oke. Berarti jika datanya sudah hilang, berarti datanya memang sudah hilang di database. Kita cek database-nya. Nah, nomor 3 ya. Kita delete lagi. Kita cek database-nya lagi. Tinggal 2. Oke. Agar kita tahu data ini berhasil dihapus atau tidak, kita tampilkan pesan di sini di sebelah data mahasiswa. Kita kembali ke mata mahasiswa 0836. Kita gunakan di sini, kita tambah di baris ketiga. Kita cek if string underscore get
pesan sama dengan kosong, berarti ini dia tetap kosong. Pesan ini kosong, pesan, nah ini baru diisi. Ini berarti kita bikin data berhasil, kita ambil string underscore get pesan, terus kita echo kan di sini. Echo pesan, cek mahasiswa berhasil dihapus. Nah, kita beri dia agar ada pembedanya, kita beri gini kan ya, kita kasih kita kasih dia berwarna gitu. Ini saya kasih P. Di dalam P di sini saya kasih kelas. Coba kita kasih alert danger. Nah, ini data mahasiswa berhasil dihapus, oke. Ganti ini dengan empty coba. Oke. Di yang pertama tadi kita ganti empty, karena jika tidak empty dia akan error. Kita klik tambah. Lalu kita klik di sini ts, simpan. Data mahasiswa berhasil. Nah, ini notifnya kita tambah yang disimpan ini. Berhasil apa? Nah, berhasil disimpan. Kita cek lagi. Simpan, berhasil simpan. Oke. Kita cek hapus. Kita berhasil dihapus. Berhasil dihapus. Oke. Kira-kira itu untuk simpan dan hapus. Lalu terakhir kita akan membuat edit. Kita buka dulu di mata kuliah mahasiswa tadi. Kita tambahkan aksinya di dalam ini. Kita pastikan, kita copy di sini yang link A-nya. Terus di sini kita ganti dengan edit. Kita refresh. Nah, kita ganti simbolnya edit dengan info. Nah, bagus info, warning lah. Oke. Saya coba klik edit. Di sini error dan tapi linknya berhasil. Kita bikin file baru dengan nama edit mahasiswa. Kita ambil aja nih yang script tambah mahasiswa ini. Kita copy paste. Kita bikin file baru dengan nama edit. Nih tambah, kita ambil edit. Enter. Oke. Nah, ini kata-katanya kita ganti dengan form edit. Lalu di atas kita gunakan script string panggil data. Kita ingin memanggil data yang kita edit tadi dengan MySQL query. Ini query aja, ini query. Ini kita gunakan connect. Kita gunakan script select bintang from tbmhs where nomor BP. Nah, ini kita gunakan, kita panggil dulu nomor BP-nya, kita salin ke string nomor BP. Karena dia ada di tampil di link, kita gunakan get. Nomor BP. Kita panggil. Nah, kita gunakan MySQL fetch array. Saya gunakan array sini. Saya taruh query yang di dalam. Ada error? Nah, ini ada error katanya. Ada error di kita get nomor BP. Ini ada error, kita cek dulu di sini. MySQL query string nomor BP, kita cek, kita cobain apa dulu ya. Kayak ada error di sini.
Tidak. Oh, ini kurang huruf M, sorry. From. Oke, datanya tidak ada error dan data belum tampil. Kenapa? Karena belum saya tampilkan. Lalu saya pergi ke nomor BP. Saya tambahkan value. Saya gunakan echo string panggil itu samanya ya. Saya bangun ini, terus saya gunakan di sini seperti ini. Cek, oke, nomor BP muncul. Karena sudah muncul, saya gunakan aja lagi di bawah untuk nama mahasiswa. Saya pastikan di sini. Saya ganti di sini dengan nama MHS. Kenapa nama MHS? Karena dia di database adalah nama MHS. Oke, terima kasih. Ini simpan edit. Oke, aksi ini. Simpan edit. Oke, lalu kita coba ya. Kita kembali ke edit dulu. Kita ganti linknya. Ini sudah. Nah, kita tambahkan satu lagi untuk input karena kita ingin merubah nomor BP juga. Jadi kita tambahkan satu lagi tampilan, tapi dia berupa ID dan ID ini tersembunyi. Saya ganti dulu ya, ini namanya ID. Jadi sebenarnya terlihat seperti ini. Tapi dia tidak tampil atau tidak kelihatan. Jadi di sini saya gunakan tipenya hidden. Jadi ada ID yang tidak kelihatan. Oke, nih nomor BP. Kita akan mengedit berdasarkan ID-nya. Kita langsung kembali ke simpan tambah. Ctrl A, Ctrl C. Saya pastikan. Ini saya rubah namanya bukan simpan tambah, sesuai dengan linknya adalah simpan edit. Oke, perbedaan dari yang tambah tadi, kita tambahkan satu lagi ID karena kita akan merubah berdasarkan ID dan scriptnya bukan insert di editnya, tapi di sini saya menggunakan update tbmhs set nomor BP. Yang saya rubah adalah nomor BP juga, nomor BP, terus nama MHS where dengan kondisi ID. Oke, kita cek ya. Berhasil diedit motifnya. Kita coba di sini Putri Maharani, kita hilangkan Maharaninya, kita Putri aja. Oke, jadi Putri ya. Edit di sini My Result. Kita hilangkan mainnya, kita jadikan simpan edit. Berhasil diedit result, oke. Nah, untuk tambah edit hapus sudah saya jelaskan. Kenapa saya hanya fokus di mahasiswa? Karena untuk yang mata kuliah sama dosen, itu kita tinggal mengikuti skrip dari mahasiswa ini dengan mengganti-ganti sesuai dengan form yang ada. Saya contohkan satu ya. Di sini saya contohkan, saya akan mengganti dengan makul ya. Oke. Dengan makul, ini saya tinggal ini aja. Saya buka filenya. Ini ada di saya simpannya di apa ya? Desain lanjutan. Di sini saya blok semuanya yang berhubungan dengan mahasiswa. Ini satu. Ini. Terus ini. Oke. Ini berhubungan dengan mahasiswa. Kita Ctrl C, kita Ctrl V. Yang copy ini kita rubah menjadi mata kuliah karena kita ingin ke arah mata kuliah ya. Oke, yang copy ya, yang ada kata-kata kopinya. Jangan salah rubah.
ganti dengan mata kuliah. Terus ada lagi yang copy, ini di bawah, ganti dengan mata kuliah lagi. Oke, ini di bawah, mata kuliah. Ada lagi, ini di bawah, mata kuliah. Ada lagi, ini yang masih ada copy ya, kita hilangkan, jadi kita rubah namanya di mata kuliah. Oke, selesai. Kita cek di mata kuliah. Nah, oke, namanya linknya sudah mata kuliah ya, tapi ini tetap data mahasiswa, jadi kita hanya merubah isi ini menjadi mata kuliah. Kita buka di sini yang mata kuliah .php. Nah, ini kita rubah kata-katanya, ini ada data mata kuliah. Saya simpan dulu, saya refresh. Oke, terus saya cek di sini TB makul, di sini ada 4 field, tapi kita hanya menampilkan kode MK, nama MK sama SKS. Kita sesuaikan di sini. Kode MK, nama MK, SKS. Terus di sini saya ganti TBMHS menjadi TB makul. Di sini saya ganti kode MK, nama MK, terus kata-kata mahasiswa di sini saya ganti dengan mata kuliah plus al. Terus tambah satu lagi, ada SKS ya, SKS. Saya refresh di sini. Ada error di kode MK, kita cek kode MK, oh ternyata bukan kode tapi KD. KD MK. Terus saya cek di dalam ini bukan nomor WP, kita gunakan di sini adalah KD MK. Ini nama MK, kita cek di sini bukan nama MK tapi nama makul. Oke, sesuaikan nama makul. Oke, selesai kan? Terus kita cek tambahnya dulu, klik tambah di sini. Nah, ini masih form tambah mahasiswa. Kita rubah yang form tambah mata kuliah. Ini form tambah mata kuliah. Ini kita rubah dengan kode MK. Ini kita samakan ya, kode MK, name-nya. Ini nama mata kuliah. Ini kita bikin dengan nama makul. Refresh. Oke. Lalu kita tambah satu lagi, SKS. Di sini namanya SKS. Refresh. Oke, simpan. Lalu kesimpan ini kita buka dulu, simpan tambah mata kuliah. Kita tambahkan satu lagi. Nomor WP kita replace al aja, nomor WP menjadi kode MK untuk memudahkan. Terus nama MHS kita replace menjadi nama makul. Semuanya sudah berubah. TB MHS kita rubah menjadi TB makul. Ini kita rubah menjadi SKS. Ini SKS. Dan kita tambahkan di sini makul. Terus SKS. Di sini tambahnya string SKS. Kita cek, ini kita ganti kata mahasiswa menjadi mata kuliah. Simpan, refresh, kita cek ya. Sudah simpan. Nah, ini kosong katanya, berarti ada kesalahan. Kita cek nih kode MK, nama makul, SKS, kita cek di formnya. Kode MK, nama makul, SKS. Ini simpan, oh sorry, ini simpan mahasiswa di sini. Kita rubah di sini menjadi mata kuliah. Sehingga kenapa dia pergi ke mahasiswa sini? Kita lihat nih. Mata kuliah.
Oke, ini bertambahan ya di atas. Kita tambah lagi. Kita cek. Kita lihat dulu ya. Ini kita coba dulu. Oh, ini mata kuliah. Tambah mata kuliah. Ini pergi ke mata kuliah, kita coba lagi. Ini belum, ini gagal ya. Ini gagal disimpan ya. Kita cek scriptnya. Insert TB makul. Kode MK, nama makul, sama SKS. Kita cek di sini. Oh, kenapa gagal? Karena ID sini belum kita auto increment kan. Saya auto increment kan dulu ya. AI, oke. Karena sini saya mau ID-nya otomatis saja. Jadi saya coba lagi. Ini berhasil ya. Kita coba lagi. Oke, berhasil. Kita cek hapus. Itu dia pergi ke mahasiswa karena yang hapus kita belum rubah scriptnya. Kita kembali ke, kita cek dulu ke script hapus. Ini kita ganti mata kuliah. Ini kita ganti makul. Nomor P kita ganti dengan kode MK. Kita cek. Oh, ini salah link mata kuliah. Kita buka dulu di mata kuliahnya. Kita cek ini. Kita cek yang hapus. Nah, ini salah nih. Kita hapus. Oke, tetap berhasil hapus ya. Hapus. Kita tambah. Berhasil. Berhasil. Oke, delete. Kita coba edit. Edit mata kuliah tapi masih form edit mahasiswa. Kita harus merubah ini dulu. Kita pergi ke edit mata kuliah. Oke, edit mata kuliah. Kita ganti ini semua kata-kata ini menjadi TB makul. Makul. Terus nomor WP kita ganti dengan kode MK. Saya replace aja nih. Ini nomor WP sudah berubah. ID tetap ID. Kode MK sini. Nama mata kuliah. Nama makul. Nama mata kuliah. Ini kita ganti dengan nama makul. Oke, state komputer. Kita tambah satu lagi itu SKS. Kita ganti namanya SKS. 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 Oke, coba kita rubah SKS-nya jadi ini. Kita tambah huruf R. Huruf R kita tambahin 5 belakang. Oke, ini masih salah arahnya ya. Kita cek di sini dulu. Nah, ini masih form edit mahasiswa. Kita ganti dengan mata kuliah. Kita buka. Jika sudah, kita pergi ke simpan edit mata kuliah. Ini kita rubah nomor WP menjadi kode MK. Nama mahasiswa kita rubah menjadi nama makul. TBMS kita rubah jadi TB makul. Kita tambah satu lagi SKS. Ini kita rubah menjadi mata kuliah.
kita coba ya, ini R, ini 3, ini tambah 5. Kita cek di sini karena dia masih gagal katanya. Update TB makul set kode MK. Oh sorry, ini masalah ini nama makul. Edit R. Oke, sudah bertambah 4, tambah variabel 1 menjadi 0. Oh, SKS ini salah. Kita cek SKS. Ini belum ada, kita tambahkan dulu di sini SKS. Kita cek lagi, kita edit SKS ya. SKS 3. Oke, sudah berhasil. Oke, sudah 2 mahasiswa dan mata kuliah, silakan lanjutkan ke menu-menu lainnya dengan cara yang sama, hanya copy paste, tapi kita harus tahu di mana yang harus dirubah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.